Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan kami, mata kuliah unit proses fisik kimia di program studi teknik lingkungan ITS Surabaya. Materi kali ini adalah tentang adsorpsi. Pada pertemuan sebelumnya, kita telah membahas adsorpsi secara teoritis. Sekarang kita lanjutkan bahasan adsorpsi untuk bagian yang kedua, yaitu terkait dengan model adsorpsi. Pada pembahasan kali ini kita akan membahas dua model, yaitu model adsorpsi Langmuir dan model adsorpsi Van Rey. Yang keduanya merupakan model sistem batch. Model yang lain adalah model adsorpsi Brunner, Emmett, dan Taylor. Kemudian model adsorpsi sistem kontinu, ada model transfer massa, Howard Adam, model pendekatan bed depth service time, dan model pendekatan matematis atau grafis. Jadi kita akan membahas hanya untuk model sistem batch, khusus untuk adsorpsi Langmuir dan Van Rey. Yang pertama adalah model Langmuir. Persamaan Langmuir adalah sebagai berikut. X per M sama dengan QM kali B kali C dibagi dengan 1 plus B kali C, di mana X per M adalah kapasitas adsorpsi. Kapasitas adsorpsi menyatakan besarnya nilai X, yaitu adsorbat, yang diadsorpsi oleh sejumlah M, yaitu massa karbon, dengan satuan massa per massa, sebagai contoh gram per gram. Kemudian maksud kami Km adalah nilai maksimum dari kapasitas adsorpsi. Dan C adalah konsentrasi dalam kondisi equilibrium dengan satuan konsentrasi miligram per liter, dan B adalah koefisiennya. Dengan bentuk persamaan seperti ini, maka kita bisa buat grafik semacam ini, yaitu grafik lengkung, dengan sumbu X sama dengan C, dan sumbu Y sama dengan X per M. Dan grafiknya adalah naik, kemudian pada titik tertentu dia akan melengkung, dan pada akhirnya dia akan mendatar atau asymptot. Nah, nilai maksimum dari garis yang sudah mendatar inilah, kalau kita tarik ke kiri, kita akan mendapatkan nilai X per M atau kapasitas adsorpsi, dan itu adalah kapasitas adsorpsi yang tertinggi. Maka kita namakan di sini adalah kapasitas adsorpsi maksimum, atau dengan notasi Qm. Nah, untuk menyelesaikan persamaan Langmuir ini, maka persamaan ini kita bentuk menjadi persamaan linear, sehingga didapatkan nanti grafiknya berupa garis linear. Nah, bagaimana cara melinearkan persamaan ini? Kita tulis kembali persamaannya. Sama dengan yang tadi. Nah, supaya menjadi persamaan linear, maka variabel X per M ini kita jadikan seper X per M, atau 1 per X per M. Maka ini pun dibalik menjadi 1 plus BC per QM kali BC. Maka jadilah persamaan seperti ini. Saya ulangi, 1 per XM, ini dari sini dibuat 1 per, kemudian ini dibalik, maka menjadi 1 per QMPC. Ini hasilnya. 1 per QMPC ditambah BC per QMPC. Nah, karena ada BC yang sama di atas dan di bawah, maka ini bisa dicoret. Maka tinggallah di sini 1 per QM. Jadi aslinya BC per QMPC. Maka BC-nya dicoret. Nah, ini adalah sudah terbentuk persamaan linear dengan sumbu X
adalah 1/x per m, maksud kami sumbu Y, kemudian sumbu X-nya yang menjadi variabel di sini adalah 1/C. Nah, kalau kita lihat grafiknya, akan diperoleh garis lurus dengan sumbu X, saya ulangi, 1/C, dan sumbu Y 1/x per m. Garis lurus ini mempunyai gradien atau slope sama dengan ini, 1/qmb, karena 1/C ini adalah variabel atau sumbu X. Maka gradiennya adalah 1/qmb. Nah, di dalam percobaan nanti, di percobaan laboratorium, kita akan diminta untuk mencari nilai koefisien B dan nilai kapasitas absorpsi maksimum. Oke, di bagian akhir nanti kita akan berikan contoh bagaimana mencari nilai koefisien B maupun kapasitas absorpsi maksimum Qm. Ini adalah persamaan yang pertama dari persamaan absorpsi secara batch. Model yang kedua adalah model friendly. Ini juga bukan persamaan linear. Kalau di Excel ini namanya persamaan power. X per M sama dengan yang tadi definisinya, yaitu kapasitas absorpsi maksimum. X adalah besarnya adsorban, massa polutan yang diabsorb. M adalah massa adsorben. Kemudian K adalah koefisien friendly, C adalah konsentrasi, dan N atau 1/N adalah koefisien friendly. Yang nanti akan dicari adalah nilai K dan nilai N atau 1/N. Nah, bentuk grafik dari persamaan ini adalah garis lengkung seperti ini, tetapi tidak sampai menghasilkan asimptot seperti pada model yang pertama tadi. Jadi dengan sumbu X itu adalah C dan sumbu Y adalah X per M, dengan bentuk persamaan seperti ini, pangkat N, 1/N, itu akan menghasilkan garis seperti ini. Namun seandainya N ini bernilai 1, berarti KC pangkat 1, maka garisnya adalah linear, lurus. Jika 1/C ini nilainya adalah kurang dari 1, garisnya lengkung seperti ini. Namun jika 1/N ini adalah lebih dari 1, artinya N-nya lebih dari 1, maka garis lengkungnya dibalik. Jadi lengkung seperti ini, seperti eksponensial. Nah, pada umumnya model friendly itu nilai 1/N-nya adalah kurang dari 1, sehingga garis lengkungnya itu seperti pada gambar ini. Nah, untuk bisa mendapatkan nilai K maupun N dengan cara yang sama seperti Langmuir tadi, kita lakukan linearisasi dari persamaan friendly ini. Bagaimana melinearkannya? Berbeda dengan Langmuir tadi, karena di sini ada pangkat, maka kita coba hilangkan pangkat ini dengan cara menambahkan ln. Jadi ditambahkan ln X per M sama dengan ln KC pangkat 1/N. Karena ini perkalian, maka kalau ditambahkan ln, maka ini menjadi plus. Jadi ln K plus pangkatnya ini turun menjadi di depan 1/N ln C. Bentuk persamaan ini sudah menjadi persamaan linear. Dengan catatan, sumbu X-nya adalah ln X per M,
Sumbu Y-nya saya maksud ya. Sumbu Y-nya di sini. Sedangkan sumbu X-nya itu adalah len C. Dengan demikian, gradiennya adalah 1/n. Atau slope sama dengan 1/n. Sementara titik potong di sini, atau kita namakan intersect, itu adalah len K. Nah, itu adalah dua model adsorpsi secara batch yang sering kita gunakan di dalam percobaan di laboratorium. Baik, sekarang kita pelajari contoh soal untuk bisa lebih memahamkan terhadap kedua model di atas. Anggaplah ini adalah sebuah percobaan laboratorium dengan sampel air limbah yang kandungan COD-nya adalah 80 mg per liter. Air limbah ini diadsorb dengan menggunakan karbon aktif dan diharapkan efluennya itu tidak lebih dari 15 mg per liter. Kemudian hasil percobaan ditabulasikan pada tabel berikut. Penjelasan dari tabel. Jadi percobaan ini menggunakan 7 flash atau Erlenmeyer. Masing-masing Erlenmeyer ini diisi air limbah yang COD-nya sama, 80 mg per liter, dengan volume yang sama. Nah, yang berbeda adalah massa karbon yang dimasukkan ke dalam flash. Mulai dari 0, 50, 100, 200, 500, 800, sampai 1000 mg. Ini dimasukkan ke dalam flash yang sudah berisi 250 ml air limbah. Kemudian diaduk dengan perlakuan yang sama dari ketujuh flash ini, diaduk bisa menggunakan shaker atau pengaduk yang lain, magnetic stirrer boleh, dengan kecepatan yang sama, pada waktu yang sama juga. Kemudian setelah waktu tertentu, kita hentikan pengadukan dan kita periksa COD-nya. Nah, hasil akhirnya setelah dihentikan, setelah melewati masa adsorpsi sekian jam, maka dihasilkan pada kolom terakhir ini, nilai COD-nya 80, 49, sampai yang terkecil 3. Jadi dengan makin besarnya karbon, maka nilai COD akhir makin kecil. Nah, selanjutnya, berdasar data ini, maka kita akan mengolahnya dengan menggunakan dua model, yaitu Langmuir dan Renly. Jadi kita akan mencari konstanta Renly, yaitu K dan N. Kemudian yang Langmuir kita akan mencari nilai B dan GM. Oke, kita mulai bagaimana apa yang dihitung terlebih dahulu, yaitu nilai X. X di sini adalah besarnya adsorbat, massa adsorbat. Dengan rumus nilai konsentrasi awal dikurangi konsentrasi akhir dikalikan dengan volume. Hasilnya adalah X dalam satuan massa, ya, miligram. Ini semua dihitung untuk ketujuh flash tadi, atau 6. Yang 0 itu kontrol tadi, yang baris pertama. Jadi yang pertama ini adalah tidak diisi karbon, ini sebagai kontrol, bahwa tanpa dilakukan proses adsorpsi atau tanpa penambahan karbon, itu ternyata tidak terjadi perubahan nilai COD.
Nah, itu sebagai kontrol. Sehingga kita nanti akan mendapatkan nilai X sebanyak 7. Setelah itu kita hitung X per M dari masing-masing baris. Artinya nanti kita akan mendapatkan nilai X per M sebanyak 6. Jadi yang baris pertama tidak dihitung dari 7 flash tadi, sehingga tinggal 6. Nilai X per M, X-nya dari sini 7,75, dibagi dengan nilai atau massa dari karbon atau nilai M pada baris yang sama. Nah, hasilnya sekian. Dalam satuan miligram per miligram, ini tidak boleh dicoret karena ada maksudnya ya, miligram yang atas ini adalah miligram nilai X dan miligram yang di bawah adalah miligram nilai M. Satuan M. Jadi 0,155 mg adsorbat per 1 mg karbon. Nah, begitu cara membaca dari tulisan ini ya. Kemudian kita hitung ln X per M, berarti kita akan menghitung friendly terlebih dahulu ya, ln X per M. Dan ln C. Karena ada 6 nilai X per M dan nilai C, pada kolom paling kanan tadi adalah CE ya. Kita hitung, masukkan di sini, ln X per M sama dengan ln 0,155 yang ini tadi. Hasilnya minus 1,864. Kemudian ln CE pada baris yang nilai M-nya tadi 50 mg, nilai CE-nya adalah 49, sehingga ln 49 hasilnya adalah 3,892. Oke, ini nanti kita hitung untuk 5 baris yang lain. Kemudian untuk kegunaan menghitung dengan model Langmuir, nah kita hitung seper X per M dan seper CE. Kita tinggal masukkan X per M-nya 0,155, CE-nya adalah 49, maka hasilnya seper X per M adalah 6,45 dan seper C adalah 0,02. Nah, ini adalah lengkapnya, hasil perhitungan lengkap untuk 6 perhitungan. Sekali lagi, yang nomor 1 tidak dihitung, karena ini adalah sebagai kontrolnya. Oke, jadi ini hasilnya. X per M-nya sekian, ln X per M-nya sekian. Kolom berikutnya adalah ln CE, berikutnya seper X per M dan seper CE. Nah, selanjutnya dengan angka-angka yang sudah didapatkan pada tabel ini, kita buatlah grafiknya. Ln X per M dan ln C, berarti ini adalah model friendly. Titik-titik ini adalah berasal dari ini, min 1,864 yang di sini terhadap 3,892 yang di sini. Nah, akhirnya kita dapatkan 6 titik. Dan 6 titik ini selanjutnya kita buat garis lurus. Kenapa harus lurus? Karena memang ini tadi adalah persamaan linear. Dengan cara regresi linear, kita akan mendapatkan persamaan Y sama dengan 0,7582X min 4,7901. Dengan bantuan Excel, kita bisa mendapatkan persamaan ini beserta nilai koefisien determinasinya. 0,9965. Jadi titik-titik ini hampir semuanya dilewati oleh garis, sehingga nilainya ini mendekati 1. Jadi kalau R kuadrat sama dengan 1, itu artinya seluruh titiknya ini pas, ya, tepat lewat di garis. Ya. Oke, ini adalah untuk friendly. Kemudian yang satu lagi, Langmuir,
per X per M dan per C. Tinggal memasukkan ini, dua kolom yang terakhir ini. Dapatkanlah 6 titik juga. Kemudian dengan cara regresi linear, dengan bantuan Excel, kita dapatkan persamaan dan koefisien determinasi. Nah, persamaan ini kita kembalikan lagi ke bentuk persamaan yang di atas tadi. Jadi, Y sama dengan 0,7582X min 4,7901. Ini kita kembalikan ke di sini. Ini adalah Y dalam persamaan tadi. Kemudian len C ini adalah X. Nah, maka angka di depan X tadi itu adalah nilai dari 1/M. Kemudian nilai yang paling belakang plus berapa tadi, itu adalah nilai dari len K. Demikian juga untuk yang Langmuir. Oke. Ini hasilnya. 1/N adalah 0,7582 dan len K adalah min 4,7901 atau K sama dengan 0,0083. Ini yang friendly, ini yang kedua ini Langmuir. Nilai QM adalah 0,2108 dan nilai B adalah 0,0325. Nah, selanjutnya ini kita tulis persamaannya dari angka-angka yang koefisien yang sudah diperoleh angkanya, kita ganti koefisiennya. Jadi K-nya ini kita ganti dengan 0,0083, ini hasilnya. 1/N-nya adalah ini 0,7582. Kemudian yang Langmuir dengan cara yang sama kita masukkan angka-angkanya, maka didapatkanlah ini. Jadi X per M sama dengan 0,00685 CE per 1 plus 0,0325 kali CE. Oke. Kita mendapatkan dua persamaan. Mana di antara dua persamaan ini yang kita gunakan? Karena tentu saja bukan dua-duanya dipakai, tapi kita memilih salah satu. Nah, atas dasar apa kita memilih? Yaitu berdasarkan nilai R square-nya. Ya, jadi nilai R yang lebih besar atau yang paling dekat dengan 1, itu yang kita pilih. Namun dari kedua angka ini sebetulnya ini tidak terlalu berbeda. Artinya kita boleh pilih salah satu. Tapi kalau jelas ini berbeda jauh, misalnya 0,99 ini 0,75, itu jelas beda jauh, maka kita harus pilih yang ini. Tapi karena ini tidak terlalu jauh bedanya, kita boleh pilih mana saja. Oke, kita coba lihat yang ini, yang lebih besar, jadi persamaan atau model friendly yang kita pilih. Nah, kita selanjutnya aplikasinya apa setelah kita mendapatkan persamaan ini? Ya, misal kita pilih yang Langmuir, yang friendly. Nah, aplikasinya adalah kita lihat pada contoh berikutnya. Di aplikasi hasil eksperimen, hasilnya tadi adalah ini X per M sama dengan 0,083 CE angka 0,7582. Oke, ini misal kita pakai limbah dengan konsentrasi yang berbeda, jadi tidak sama dengan yang di percobaan tadi. Sebetulnya kita bisa menggunakan data percobaan lab tadi, itu COD awalnya adalah 80, COD yang diharapkan itu adalah 15. Namun ini saya mencoba dengan data yang lain, dengan tambahan juga debit air limbahnya adalah 500 meter kubik per jam. Jadi COD awal sebelum diolah adalah 100 mg per liter. Nilai COD yang diharapkan itu adalah 30 mg per liter. Artinya turun 70 mg per liter
dengan cara adsorpsi menggunakan karbon aktif. Nah, angka 30 ini kita masukkan ke nilai CE di sini. Jadi 30 adalah nilai CE. Maka kita masukkan di sini. 0,0083 kali 30 pangkat 0,7582, hasilnya adalah 0,1094. Nah, satuannya apa? Sesuai dengan hasil percobaan lab tadi, satuannya adalah miligram per miligram. Itu dengan satuan yang sama. Boleh juga saya nyatakan dengan gram per gram. Kemudian X kita hitung dengan cara yang seperti yang tadi di hasil percobaan lab tadi, yaitu konsentrasi awal dikurangi konsentrasi akhir dikalikan. Nah, ini beda dengan kalau di lab tadi volume. Sekarang karena ini air limbah ini mengalir secara kontinu dengan debit yang sudah diketahui yaitu 500, maka ini kita kalikan dengan debit. Jadi dikalikan 500 meter kubik per jam, hasilnya adalah 35.000 gram per jam. Jadi 70 kali 500. Tidak perlu konversi. Kenapa? Karena miligram per liter itu sama dengan gram per meter kubik. Jadi 30 miligram per liter sama dengan 30 gram per meter kubik. Jadi meter kubik coret, tinggal gram. Jadi gram per jam. Jadi apa arti 35.000 gram per jam ini? Dalam waktu 1 jam, adsorbat yang bisa diadsorpsi oleh karbon itu sebanyak 35.000 gram adsorbat, jadi COD-nya. COD yang diturunkan yaitu dari 100 menjadi 30. Ini masih dalam satuan konsentrasi, kemudian dikalikan dengan debit air yang diolah, air yang mengalir itu, maka ketemulah angka sekian gram per jam. Kemudian kita cari M. M adalah massa karbon yang harus kita siapkan untuk bisa menurunkan COD dari 100 menjadi 30 ini. Berapa gram yang kita siapkan, atau berapa kilogram, atau berapa ton? Nah, maka berdasarkan persamaan yang dihasilkan dari percobaan lab tadi, yaitu ini, X per M sama dengan 0,1094. Sementara X sudah ketemu, 35.000, maka M adalah, M yang ini, M adalah X per 0,1094. Ini X dibagi 0,1094, hasilnya 319.927 gram per jam, atau 7.678 kilogram per hari, atau 7,6 ton per hari. Artinya apa? Dalam waktu 1 hari, dengan debit limbah yang mengalir terus-menerus, kontinu 500 meter kubik per jam, maka kita harus menyiapkan karbon itu sebanyak 7.000 atau 7,6 ton karbon setiap hari. Jadi kalau penggantiannya itu rutin setiap 24 jam, maka setiap kali penggantian itu adalah 7,678. Atau maksud kami 7.678 kilogram karbon setiap hari. Jadi diganti atau dicuci, diregenerasi. Ya. Jadi selama masih bisa diregenerasi, kita lakukan regenerasi. Kecuali setelah sekian kali regenerasi, nah itu berarti kita harus mengganti karbonnya. Oke, itu penjelasan tentang model adsorpsi secara batch beserta aplikasinya.
Mudah-mudahan bisa dipahami dengan jelas. Karena itu untuk selanjutnya, ini ada contoh soal. Ada 2 contoh soal, silakan nanti dipelajari, dikerjakan. Modelnya sama dengan yang tadi, model soalnya. Bahkan ini sudah ada jawabannya, nanti uraiannya seperti apa, ini jawaban akhirnya, ya kita temukan persamaannya seperti ini. Contoh soal yang kedua, nah ini belum ada jawabannya. Jadi yang akan dihilangkan dengan adsorpsi di sini, yaitu TOC dengan kadar 0,05%. Nah, ini harus dikonversi menjadi miligram per liter karena data tabelnya ini adalah miligram per liter. Dengan karbon aktif, masing-masing 100 ml. Jadi ada 5 gelas, 5 flash yang diberi karbon bermacam-macam variasi. Hasil akhirnya demikian. Nanti coba dikerjakan dengan cara yang sama seperti contoh soal yang tadi. Kemudian untuk yang continue, kita bisa lihat gambar ini, bahwa karbon itu akan mengalami kejenuhan. Kejenuhan itu artinya karbon itu sudah tidak mampu lagi menjerap atau mengabsorb polutan. Namun bagaimana urutan terjadinya kondisi jenuh kalau dalam proses yang kontinu seperti ini? Nah, itu seperti berjalan gitu ya, mulai dari awalnya di sini, nanti perlahan-lahan dia akan menuju ke hilir. Jadi yang di awal ini jenuh terlebih dahulu. Kalau di sini sudah jenuh, maka nanti dia pakai yang di sini. Di sini jenuh, pakai yang di sini, sampai semuanya jenuh habis ya. Sampai di sini. Ini kalau digrafikan itu seperti ini. Oke, ini yang continue ya. Kemudian model lain yang continue juga model continue yang tadi sudah sempat disebutkan di awal tadi. Ya, nanti silakan dipelajari sendiri. Model EBCP ya, empty bed contact time. Ini contoh soalnya. Oke, nanti silakan Anda belajar sendiri. Nah, jika ada hal yang kurang bisa dipahami, silakan kita bisa ketemu di kesempatan yang lain. Oke, demikian pertemuan untuk kali ini dengan materi adsorpsi untuk bagian yang kedua, yaitu tentang model adsorpsi. Sampai di sini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.